Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam, siang. selamat siang. Jadi balik lagi di rutinitas kita di program studi biologi UMA Fakultas Saintek, yaitu kita ada program podcast. Nah, siang ini yang menjadi narasumber kita adalah Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Pak Gustami. Selamat datang, Pak Selamat Gustami. datang Ibu. Kemudian juga ada mahasiswa kita yang cantik ini, Hawila ya, Alhamdulillah. mahasiswa semester 7 yang sebentar lagi akan menyelesaikan studi. Nah, Pak, jadi Ya, kalau Ibu. di podcast Biotalk ini ada nama Pak Yudi, kata Pak Yudi ada namanya basa-basi biologi, Pak. Ya, Jadi kalau saya bilang basa-basi biologi, kita sebutkan slogan kita ya, ya. Pak. Siap Bu, siap Ibu. Oke. Basa-basi biologi, Di mana ada kehidupan, di situ biologi berperan. Nah, jadi Pak, kita ngobrolnya santai aja ya Pak. Ya, Jadi benar Bu. siang ini kita mau ngobrol itu tentang salah satu temanya adalah tentang bioentrepreneurship. Ya. Bioentrepreneurship ini adalah salah satu profil dari lulusan di program studi biologi UMA. Nah, jadi sebenarnya biologi UMAS itu kalau tamat mau jadi apa sih? Apakah hanya menjadi guru atau jadi peneliti? Nah, ternyata cakupannya lebih luas daripada itu. Jadi lulusan sarjana biologi itu ternyata bisa juga menjadi wirausaha ya Pak Gus. Benar Bu, benar. Nah, jadi siang ini kita akan kupas tuntas tentang wirausaha yang memang basic ilmunya adalah biologi gitu dengan Pak Gustami dan Kang Kanda ini Hawila. Ya. Jadi Pak, menurut Pak Gus ini lulusan prodi biologi UMA ini Pak Gus kalau dia berkarir sebagai bioentrepreneurship ini prospek kedepannya gimana Pak? Ya, saya rasa cukup bagus ya Ibu Ami. Kenapa saya katakan cukup bagus? Karena kalau kita lihat bicara soal prospek itu tidak terlepas dari permintaan dan penawaran barang dan jasa. Ya, teramat sangat kita harus memahami dulu pengertian bioentrepreneurship itu ya. Pengertian bioentrepreneurship itu adalah proses membangun usaha dengan mengubah ilmu biologi atau bioteknologi menjadi produk atau barang ya. Barang itu kita sebut dengan tangible goods dan jasa intangible goods yang berguna secara ekonomi ya, dengan menggabungkan bidang sains, teknologi dan strategi bisnis. Jadi ini prospek yang sangat saat sekarang ini sangat diincar-incar dunia produsen entrepreneur ya Bu ya. Sebagai contoh kita lihat sekarang yang lebih konkret, untuk petani jagung dia tidak lagi mengolah untuk pembuatan pakan ternak, melainkan sekarang petani jagung itu yang sudah melihat menoleh masa depan, dia sudah membuat menjadi popcorn ya. Kita lihat saja, kalau kita nonton di Carrefour, makanan yang khas itu apa sih? Popcorn sebenarnya. Kalau kita dulu nyebutnya brontong jagung. Sekarang anak sekarang popcorn. Nah ini kan produk biologi yang perlu kita kembangkan. Dan Ibu perlu ketahui ya, kalau di Carrefour itu harganya cukup mahal, expensive sekali. Dan itu terjangkau oleh orang untuk membeli. Nah, orang-orang biologi telah merasakan dengan UMA sebagaimana yang diuraikan Ibu Ami, itu bukan pekerjaan yang menantang saat sekali ini. Berarti kan Pak, kalau kan kita berpikir bahwa ini kayak produk jagung gitu, itu ini untuk pakan ternak, tapi kita bisa mengolah jagung itu menjadi produk dengan brand yang baru gitu kan, dan kita bisa memperkenalkan ke masyarakat sekarang gitu ya Pak ya, kayak Gen Z gitu ya Pak ya. Jadi dan dengan nilai jual yang juga lebih tinggi pastinya kan. Nah ini adik-adik di rumah kalau yang biasa nonton ke bioskop atau jalan-jalan ke mall tuh biasanya kita jajan popcorn harganya berapa? Nah, ternyata itu bisa menjadi salah satu ide usaha yang bisa kita modifikasi, bisa punya nilai jual yang cukup tinggi. Nah, sebenarnya di biologi kita juga mempelajari itu ya kan Pak Gus. Jadi memang ada satu mata kuliah, itu mata kuliah ciri khas biologi namanya bioentrepreneurship, yang memang menciptakan atau menempa mahasiswa menjadi lulusan yang siap membuka usaha di bidang biologi. Nah, bagus kalau misalnya ada adik-adik di rumah yang penasaran kan dengan biologi UMA, kan kita bisa langsung klik aja ya Pak zaman sekarang ya Pak ya.
website ya iya, Pak ya. betul. Kita akan mengarahkan anak didik terutama yang kelas 12 ya, sama tahun 2026 itu jangan salah memilih program studi, oleh karena kadangkala masa saya dulu memilih program studi itu ada peran orang tua di dalam. Betul. Peran anak diperkecil. Sekarang yang perlu dipertanyakan yang kuliah bapaknya, ibunya, anaknya yang kuliah. Betul Apa? Pak. Jadi saya pernah menyaksikan dulu satu fenomena yang memang menyedihkan ya, oleh karena fenomena itu anak itu di IPS dulu SLTA-nya Bu ya. Entah kenapa masuk perguruan tinggi diarahkan ke IPA. informatika. Benar. Informatika itu kan belajar matematika 1, 2, 3, dan 4. Iya. Ketemu mata pelajaran itu. Nggak mampu menjawab. Alhasil anak sudah semester 6 nggak lulus dari matematika 1, 2, 3, dan 4. Orang tuanya bingung. Saya anjurkan bawa aja ke psikolog gitu ya, supaya psikolog akan mengarahkan. Rupanya terakhir dibawa ke psikolog, anak itu tahu kemampuannya di IPS, yakni fakultas hukum. Sehingga ditarik anak itu kuliah di situ, masuk ke PTS lain yang fakultas hukum. Ini dong salahnya di situ. Iya. Jadi kan sebenarnya kita kan kuliah itu kan untuk mengembangkan wawasan. Benar ya. Ini kan udah semester akhir ya. Jadi kan kita sebenarnya kuliah yang satu kita mau cari ilmu, yang kedua kita mau memperluas jejaring. Ya, benar. Jadi adik-adik di rumah kalau memang bidangnya minat di basic science, jadi biologi ini menjadi salah satu pilihan yang paling tepat sebenarnya. Karena yang menjalani kuliah kan kita, Pak ya. Bukan bapaknya, bukan ibunya. Jadi kalau penasaran boleh klik di website pmb.uma.ac.id untuk informasi dan pendaftaran di program studi biologi UMA atau jurusan lain yang ada di Universitas Medan Area. Nah, kita ke Hawila dulu ya Pak ya. Silakan Bu, silakan. Jadi Hawila ini kan kebetulan penelitiannya Pak Gus mengarah ke bioentrepreneurship. Jadi dia meneliti limbah kulit nanas itu dibuat menjadi minuman probiotik Pak, minuman yang punya manfaat kesehatan. Nah, itu gimana Hal? Itu kan sebenarnya salah satu output dari mata kuliah bioentrepreneurship. Nah, itu kalau boleh tahu minuman apa yang kamu teliti? Minuman fermentasi kulit nanas. Jadi itu fermentasi dari kulit nanas, limbah kulit nanas yang seringkali tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ketika kita memanfaatkan kulit nanas itu, kita bisa membuat kulit nanas itu menjadi minuman fermentasi yang bermanfaat bagi kesehatan dan memiliki nilai ekonomi. Oke. Berarti kalau di masyarakat itu minuman itu dikenal namanya apa? Teh pace. Oh, teh pace. Berarti teh pace ini dibuat dari kulit nanas yang difermentasikan. Oh, berarti Pak Gus kalau kita beli rujak Pak, di pinggir jalan, buahnya kita ambil, kulitnya bisa kita fermentasikan Pak. Iya, benar. Ya kan? Dan itu salah satu produk yang bisa kita kembangkan minuman kesehatan. Kalau kita konsumsi itu apa itu manfaatnya? Si teh pace tadi. Baik untuk kesehatan usus pencernaan. Berarti kan karena dia mengandung probiotik, berarti ada bakteri hidupnya ya? Iya. Oke. Berarti kalau gitu dia juga kayak antioksidan ya kan? Nah, ini penelitian Hawila dia sampai di tahap mana pengujian? Ya pengujiannya pengujian akhirnya apa aja yang diuji supaya tahu memang bahwa fermentasi kulit nanas tadi itu bermanfaat untuk kesehatan. Ya ada uji bakteri asam laktat. Uji kandungannya ya berarti ya. Terus dan kadar alkohol juga. Kadar asam laktat gitulah ya. Berarti kalau teh pace ini fermentasi berarti rasanya asam lah ya. Ada asam manis Bu. Oh gitu. Berarti teh pace ini salah satu tren minuman kesehatan yang bisa kita buat di rumah gitu ya. Tapi memang dasar pengetahuannya itu dari fermentasi dan pengetahuan biologi gitu ya. Nah, kita balik lagi lah ke. Tapi sedikit Bu, Bu Ami, ya kan? Penelitian Hawila ini menarik ya Bu ya. Karena kalau kita lihat hasil penelitiannya itu kan hanya untuk konsumsi pribadi. Betul. Nanti kita kan bicara bioentrepreneur. Iya. Bagaimana hasil penelitian Hawila ini bisa dikonsumsi orang banyak, baik lokal, nasional maupun internasional, kan itu ya Bu ya. Betul. Artinya ujung-ujungnya bagaimana Hawila ini penelitiannya itu bisa memberikan keuntungan yang besar. Karena
tujuan bioentrepreneur itu bagaimana labanya terus meningkat ya Bu ya. Saran saya supaya penelitian HiLA ini tetap bisa terpakai di masyarakat, tentunya harus ada uji lab ya Bu ya. Iya. Balai POM mungkin berperan ya Bu, untuk memberikan rekomendasi. Dan satu lagi yang harus tahu bahwa sekarang dalam dunia bisnis makanan dan minuman itu ada sertifikat MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan halal ya, sehingga orang terpesona ketika menikmati apa yang menjadi temuan HiLA. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari aspek bisnis gitu Bu. Iya, karena kan Pak sekarang kan memang kan tren halal ini menjadi salah satu ini ya Pak kuncian ya Pak ya. Jadi orang akan mungkin melihat itu. Jadi mungkin penelitian HiLA ini kan penelitian awal ya Pak ya, dan itu bisa kita kembangkan sampai nanti ke hilir. Jadi kalau saya sih berharapnya dia punya satu produk sudah di packaging rapi, dan itu misalnya TPC produk dari biologi umat. Mungkin boleh sih ide seperti itu, tapi itu mungkin corporate ya Bu. Iya, karena kalau sendiri HiLA mungkin dia belum memahami apa branded yang tepat. Cuma kadang-kadang kalau branded itu perlu punya nyali loh Bu dalam membuatnya. Kenapa? Saya pernah melihat rumah makan, nama rumah makannya nasi kentut. Nasi kentut Pak? Nasi kentut. Nasi kentut, kentut buang angin. Nggak tahu saya nasi kentut. Tapi ini itu kan menjual ya Pak? Agak alergi ya Bu ya. Ketika kita melihat rumah makan nasi kentut, orang pun juga alergi. Jadi menetapkan brand untuk TPC yang dibuat HiLA itu juga harus punya strategi yang macam mana kita bisa menarik orang banyak itu. Berarti kan orang ketika dengar maaf yang tadi mau bilang nasi kentut kan orang akan penasaran Pak. Jadi dari mulut saya ceritakan ke mulut A, B, C, jadi orang itu kan promosi gratis. Promosi gratis betul. Tapi kesannya negatif Bu. Orang tidak akan mau datang ke sana gitu, tidak akan berkunjung gitu. Orang kan penasaran Pak, tapi dia akan datang sekali begitu dirasain, dia akan datang lagi. Benar Bu. Pak Gus, menurut Pak Gus, gimana nanti kira-kira kayak tadi lah Haruna cerita bahwa ternyata kulit nanas itu kan limbah organik ya Pak. Ternyata itu bisa kita manfaatkan untuk membuat produk minuman baru, fermentasi yang mungkin rasanya segar, enak. Kira-kira menurut Pak Gus, berarti kan bioentrepreneurship ini kan salah satu ilmu potensial ya Pak untuk penerapannya di masyarakat. Benar, nah menurut Bapak gimana Pak ini? Saya katakan tadi kan punya prospek yang cukup cerah ya. Namun HiLA itu punya prinsip juga dalam dunia bisnis. Dia harus bisa bekerja sama dengan perusahaan besar ya. Karena kalau itu dikelola secara profesional, THC yang kita buat itu bukan lagi satu tong, satu drum, tapi udah satu kontainer gitu ya. Itu butuh biaya, skala besar, skala industri. Oleh karena itu THC yang dimaksud, saya katakan secara medis itu harus di Balai POM dulu. Kedua, mekanisme itu harus diuji dan dia sudah mempunyai hak paten, ability yang bisa menjamin orang tidak ketika mengkonsumsi itu tidak ada penyakitan. Ketiga, itu bisa berkelanjutan, bisa memberikan pengobatan penyakit khusus seperti yang dikatakan oleh HiLA tadi gitu. Apa itu Pak namanya kalau di SDG? Sustainability. Betul, berkelanjutan. Betul, itu apa yang dikatakan Bu Ami sekali ya. Itu Bu saya katakan. Nah, jadi kan mungkin kan selama ini kan orang berpikir bahwa sarjana biologi kan cuma jadi guru, peneliti gitu kan. Nah, ternyata ada satu profesi profesional yang dihasilkan dari lulusan biologi, yaitu adalah entrepreneur. Nah, basic ilmunya yang kebiologian adalah bioentrepreneurship. Tapi kesan seperti itu di lingkungan masyarakat bisa saja terjadi loh Bu. Mengapa saya katakan demikian? Kadang-kadang orang masuk biologi ke Unimed atau ke IKIP ya. Betul. IKIP itu kesannya seorang jadi guru, bukan sebagai entrepreneurship gitu. Padahal banyak sekali sebenarnya yang bisa kita gali. Nah, oleh karena itu persepsi masyarakat terhadap biologi itu biar bisa berkembang, yuk kita masing-masing ke Fakultas Biologi UMA. Makanya ada kita buat podcast ini Pak. Podcast ini betul. Sebenarnya untuk memberikan informasi ke masyarakat di rumah. Masyarakat di rumah, Bapak Ibu di rumah yang sedang menonton punya anak yang sekarang di kelas 10, kelas 11,
kelas 12 atau ada adik-adik yang masih bingung mau kuliah di mana, mungkin ini bisa memberikan sebagai wawasan choice bahwa ternyata biologi itu bukan cuma belajar nama Latin Origin Sativa gitu ya Pak ya. GMS GMS gitu kan, tapi juga ada peluang kerja yang bisa kita bangun di sini sebagai wirausaha. Memang kalau usaha itu kan kita dari skala kecil dulu ya Pak ya, dari skala kecil, dari skala lab, kemudian skala rumahan, baru dia skala besar. Kalau Pak Gus, selama ini kan Pak Gus ini kita kenal sebagai orang yang aktif menulis juga ya Pak, di media massa gitu ya Pak. Karena nggak ada honornya lagi, saya udah berhenti Bu. Jadi Pak, sebenarnya Pak, kita kan Bapak kan aktif menulis di media massa. Kira-kira kalau kayak isu tentang bioentrepreneur ini, isu kayak tadi lah Pak, makanan fermentasi yang kaya akan probiotik itu kalau kita angkat ke media massa kira-kira highlightnya bagus menarik ya Pak. Sekali Bu. Oleh karena apa ya? Saya melihat kalau di SLTA itu kan ada dua masih kurikulum lama ya. Ada IPA IPS. Primadona orang untuk belajar biologi itu tinggi sekali Bu. Termasuk saya dulu, saya IPA 1 Bu sekolah. Di biologi itu mata pelajaran kesukaan saya. Sukanya bagian yang mana Pak? Biologi itu banyak, ada sel, ada jaringan, ada organ, ada sistem organ. Biologi hewani juga bisa, nabati juga gitu. Karena kalau kita di SMA kan belum menjurus. Kita ketika kita kuliah lah baru menjurus. Nah lebih menjurusnya lagi kalau kuliah di rumah. Sebab mereka sudah diantarkan untuk entrepreneurship gitu loh. Karena akreditasi biologi juga udah unggul ya Pak. Unggul. Saya melihat, mohon maaf ya Ibu Ami jangan agak alergi dengan saya ya. Di rumah ini dosen-dosennya itu banyak dari alumni Amerika loh Bu. Pak Dwi, Pak Mami, Pak Suyoto, ya Pak, Ibu Sartini. Jadi kita bukan kaleng-kaleng Bu perguruan tingginya, sudah bisa berbakat tuh di kelas internasional Bu. Saya melihatnya itu kenapa tidak dimanfaatkan? Kenapa tidak dimanfaatkan itu maksudnya. Kalau istana sekarang bukan kaleng-kaleng ya. Iya, lanjut Bu. Jadi Pak Gustami ini kan WD bagian kemahasiswaan. Iya, masih dipercaya Bu. Mungkin beberapa bulan lagi nggak tahu saya. Jangan loh Pak, kita kan masih. Tapi tren jumlah mahasiswa lumayan Bu, prestasi saya juga. Jadi Pak Gustami ini paham betul bagaimana mengembangkan mahasiswa. Kita selalu dukung ya Pak. Mudah-mudahan. Nah, kalau kita cerita kayak zaman sekarang ya Pak ya, ini kan zaman di mana struggle-nya cukup besar ya Pak. Betul Bu. Jadi sebenarnya lulusan sarjana mahasiswa itu dituntut kreatif Pak. Betul kan Pak. Salah satunya kita bisa memberdayakan limbah organik menjadi new product yang punya nilai jual tuh tadi kayak TPC. Nah kan orang dulu nggak tahu bahwa kulit tenas dulu kan cuma dicaca-caca kasih makan ayam. Kalau sekarang ternyata bisa dibuat jadi minuman yang rasanya enak, segar, bisa kita jual. Terus kalau mungkin yang di rumah juga sudah familiar dengan ekoenzim, Pak ya, pupuk organik cair, dan itu semuanya bisa dibuat dari limbah rumah tangga. Nah, kalau kita bisa kreatif, kita bisa membuat banyak produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Betul sekali Bu. Dan satu lagi saya perhatikan, dan itu berkembang dinamis Bu. Perkembangan itu tentu disertai dengan training pelatihan ya Bu. Betul Pak. Karena di dunia perguruan tinggi kita, kalau dia hanya teoritis saja di dalam kelas, itu tidak akan memberikan value added kepada mahasiswa. Makanya di kita ada praktikum Pak, kita punya laboratorium ya. Istimewanya di situ ya, kita ya Bu ya, ada praktikum ya. Kita punya laboratorium di rumah dan di rumah punya laboratorium rekanan di luar Pak. Jadi kita bisa juga belajar ke lab di luar rumah untuk memperluas wawasan. Betul. Apalagi saya melihat bahwa ada kebijakan sekarang di Saintek, biologi, adanya PKL ya Bu ya, praktek kerja lapangan ya. Jadi praktek kerja lapangan ini saya melihat tidak hanya aspek biologi yang dikaji Bu. Nanti ada kesepadanan antara dunia perguruan tinggi dengan dunia usaha. Ada lean and match ya Bu ya. Artinya apa? Mahasiswa itu tidak hanya belajar secara otodidak di kampus, tapi mereka menyaksikan. Contoh mahasiswa saya Hayana itu melihat satwa liar itu gimana caranya, ya. Yang sekarang dia PKL di
orang hutan. Ya Bu ya, nah, itu saya tengok luar biasa dia menggunakan peralatan gitu. Kalau ini kita jadikan sebagai jasa konsultan kan bisa, yang justrunya orang belum tahu menjadi tahu kan gitu Bu ya. Karena di Bandung itu Bu, orang melihat teropong itu jasa loh Bu. Masuk ke situ bayar loh Bu. Iya, betul. Apakah banyak produk-produk intangible jasa yang bisa diperjualbelikan oleh alumnus dari Fakultas Biologi UMA? Tidak hanya barang apa yang bisa dikonsumsi, tapi jasa-jasanya juga banyak. Itu loh Bu, yang perlu saya sampaikan kira-kira. Pak, kita baca pertanyaan dulu ya Pak. Silakan Bu, silakan. Ada 1117 pertanyaan di TikTok. Ini udah ini nih, udah dari tadi, mohon maaf ya. Jadi ini pertanyaan, apakah ada psikologi entrepreneurship di UMA? Ya. Kalau di UMA psikologinya psikologi apa? Kalau saya lihat ada psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan dan psikologi industri. Oke, jadi ini siapa ya usernya ya, ada namanya. Jadi mungkin boleh buka di website aja di pmb.uma.ac.id. Di situ ada kontak person yang bisa dihubungi. Biasanya sekali. Ada Kaprodi sama adminnya. Betul sekali Bu Ami. Ini adik boleh tanya-tanya langsung tentang jurusan psikologi UMA. Ya. Nah, tapi yang jelas UMA selalu mencetak lulusan untuk siap tempur di dunia kerja ya Pak ya, siap pakai. Gitu. Nah, kemudian Pak, ini ditanya nih Pak, akreditasi biologi apakah sudah unggul? Ya, nanti unggul ya. Kita sudah unggul dari tahun 2024 itu oleh akreditasi unggul oleh Lamsama. Ya. Pak. Nah, kita lanjut lagi ya Pak. Kita ngobrol santai aja ya Pak. Santai saja. Hawila itu tadi yang TPC kamu buat itu kan dari kulit nanas. Itu udah dirasa? Sudah. Rasa itu kan biasanya uji organoleptik. Apa rasanya? Dari semua panelis Bu, mereka bilang bahwa rasanya itu asam manis. Asam manis. Oh, berarti apa? Maksud Ibu penerimaannya cukup bagus ya? Bagus. Berarti memang Pak bisa kita kembangkan juga Pak. Ya. Tapi kita uji coba skala kecil dulu ya Pak. Iya, skala kecil dulu, betul Bu. Jadi boleh dikatakan tadi ada istilah Ibu penerimaan ya. Iya. Kalau di ekonomi ada juga penerimaan Bu. Namanya revenue. Revenue itu adalah jual harga jumlah produksi TPC dikali harga. Itu revenue namanya Bu. Saya melihat apa yang menjadi penelitian Pak tadi Hawila ini menarik, revenue makin tinggi gitu. Kenapa? Tapi perlu dibuat kriterianya, aromanya gimana, warnanya gimana, tekstur airnya gimana. Tidak hanya seleranya saja, namun kriteria menjadi ada parameter umum ya, itu harus mewakili representatif akan hal itu ya. Oleh karena itu kita bisa menjangkau pangsa pasar yang tinggi. Mungkin satu sisi Bu yang paling menarik ini ya Hawila Bu. Nanti dalam hal dia memproduksi THC dalam skala besar, tentu dia harus mengundang orang marketing. Marketing itu mata kuliah di bidang pemasaran. Kami di bidang agribisnis itu ada belajar pemasaran. Ada sarana produksi, pasar produksi, ada usaha tani, ada pengolahan, ada pemasaran, marketing, ya ada manajemen marketing, ada melibatkan semua stakeholder lainnya. Jadi produk yang udah dibuat bagus dalam skala lab atau skala home industry itu Pak, ini kan kita harus tahu cara kita menjualnya bagaimana. Nah, kalau sekarang kan Pak, yang paling penting kan promosi iklan. Jadi di biologi dan di di jurusan agribisnis dan agrotek itu dipelajari ya Pak. Pelajari. Dan di kurikulum kita juga ada mata kuliah yang bisa kita ambil dari prodi lain, seperti kayak di biologi kan kita biasanya mengamati mikroskop. Kita bisa juga mengambil mata kuliah fotografi dari ilmu komunikasi. Nah, dari agribisnis bisa mengambil teknik pemasaran tadi ya Pak. Adopsi itu perlu sekali Bu. Jadi jurusan biologi itu kuliahnya bukan cuma di kelas sama di lab aja, tapi juga kita bisa berkunjung ke prodi lain. Betul. Nah Pak, kalau menurut Bapak nih, Bapak udah izin Pak, udah berapa tahun Pak mengajar? Ya saya masih ini Bu ya, masih baru ya. Mulainya tahun 90, sekarang sudah 36 tahun lah Bu ya. Masih baru ya Pak? Namun saya mengatakan bahwa dengan modal saya di bidang marketing, saya kan dulu tidak hanya dosen. Iya benar Pak. Saya juga buka bisnis usaha gitu ya.
dari mulai saya sales asuransi, perbankan, bahkan saya juga buat usaha properti, pelapor ya. Iya. Jadi artinya walaupun saya gonjang-ganjing di tingkat internasional penggajian, saya tidak terpaut dengan hal seperti itu. Dengan adanya side business saya lain. Iya. Namun karena saya sekarang udah tua, anak marriage sudah 3, pahuku ada 4. Pahuku itu cucu ya Pak? Cucu. Kemudian nggak ada lagi yang mau dikerjain, cuma istri aja di rumah 4 mata. Istri berapa Pak? 1 yang kadang-kadang berantem, kadang-kadang akur. Saya nggak mau lagi bisnis yang merepotkan, Bu. Saya hanya mau mendekatkan diri dengan Tuhan lah. Berarti Pak Gus ini kan jago soal promosi ya Pak, karena ada pengalamannya sebagai apa tadi Pak, pemasaran. Kira-kira Pak, apa tantangan terbesar kalau ini kayak produk tadi nih VPC udah bagus diterima masyarakat nih? Kalau kita mau lempar ke pasar, kira-kira apa aja yang harus kita perhatikan? Jadi belajar kita dulu pemasaran di tingkat kuliah ya Bu ya. Kalau namanya new produk baru itu masyarakat belum tentu mengkonsumsi secara langsung. Betul Pak. Itu banyak bertanya, banyak soal kualitas. Dan kita harus memahami bahwa pemasaran itu adalah kegiatan yang mengharuskan barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen atau ke tangan si pemakai. Si pemakai itu maksudnya user, pelanggan. Masyarakat lah. Enggak, kalau pelanggan itu sudah pasti beli. Kalau customer belum tentu balik ya Pak ya. Hanya nanya doang aja. Jadi itu saya kutip dari buku pelajaran AMA, American Marketing Association, yang sedikit bahasa batanya adalah marketing is the performance of business activities that direct the flow of goods and service the producer to customer of business user. Artinya apa? Kita sebagai seorang marketing itu ujung tombaknya usaha. Betul. Kalau perguruan tinggi itu ujung tombaknya humasnya. Banyak sedikitnya mahasiswa itu tergantung humasnya. Perusahaan PTPN besar itu bisa maju kalau marketingnya bagus, manajer marketingnya tinggi, omset yang terjual tinggi, itu indikator. Jadi boleh saya katakan general manager marketing itu penentu hajat hidup orang banyak. Jadi baik Pak, level karyawan, produk bagus, tapi kita juga harus punya strategi pemasaran yang bagus. Betul ya kan? Jadi strategi itu sekarang kan udah banyak, ada namanya online, ada offline. Betul. Online lebih banyak digandrungi Pak. Nah sekarang inilah online ada sistem barcode, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, TikTok. Nah ini yang harus bisa kita ikuti Bu. Sebab kadang-kadang customer itu tidak mau lagi datang ke toko untuk membeli. Habis energinya. Habis ongkos, habis waktu. Dia mau terima paket. Sekarang lagi paket lagi. Tren ya Bu ya. Mau beli makanan paket. Mau beli fashion paket. Mau beli obat paket. Tali pinggang paket. Kacamata paket. Semua paket. Nah inilah yang harus bisa kita ikuti gitu. Jadi kalau nanti siapa nama Ayla ya, Hawila tadi menguasai di bidang marketing, saya yakin dan percaya dia tidak lagi hanya sebagai konsultan, tapi dia juga sebagai entrepreneur yang berhasil. Itu saya rasa. Pak, kita baca pertanyaan lagi ya Pak. Silakan Bu. Pak, ini ada yang kirim salam untuk Pak Gustami. Siapa itu? Kemudian Pak ada yang bertanya Pak, jurusan biologi ini bisa jadi apa aja? Mungkin peluang kerjanya Pak, mungkin boleh. Peluang pekerjaannya sangat luas Bu ya. Pertama tadi udah diuraikan Ibu Ami, konsultan ini kan jasa ya. Artinya tadi Hawila itu menyaksikan ada TAPC, itu kan sebagai limbah nanas. Sementara kita limbah-limbah kan banyak ini, limbah kulit bengkuang, limbah nanas, limbah pepaya, limbah buah-buah pil dan lain sebagainya. Itu kan belum di recycle, didaur ulang menjadi produk jadi. Jadi apalagi pemerintah sekarang ini kan punya program namanya hilirisasi, yaitu mengubah bahan baku menjadi bahan jadi atau mendaur ulang bahan baku yang sudah terpakai menjadi barang jadi. Apa yang dikerjakan oleh ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, dan itu ada di Fakultas Biologi
Jadi adik-adik di rumah, teman-teman semua, Bapak Ibu, jangan lupa boleh langsung buka HP-nya, smartphone-nya, buka PMB. Jadi tidak hanya konsultan, tapi sebagai bio-entrepreneur, sebagai dosen, sebagai guru. Betul. Bahkan saya sangat menakjubkan bahwa alumni biologi UMA itu ada yang sekarang S2 di India. Betul. Yale dia bicara. Wah, acak-acak Pak. Jadi ini kan suatu kejutan, surprise ya. Jadi orang menganggap, saya katakan tadi, bahwa alumni UMA biologinya tidak kaleng-kaleng. Itu loh, indikatornya ada yang jelas gitu Bu. Itu Bu Ami mungkin. Jadi peluang pekerjaannya sangat menentu banyak. Jadi bisa jadi asisten peneliti, peneliti. Kebetulan juga banyak yang ya, analis, analis, benar. Kemudian tenaga pendidik profesional, karena sekarang kan guru kan Pak tidak dari sarjana pendidikan ya. Kemudian wira swasta, usaha. Ini ada mahasiswa saya nih, alumni, angkatan siapa nih dulu 2000 berapa ya? Pak Ibu, halo, udah punya anak nih kayaknya. jadi gitu ya Pak Gus. Jadi sebenarnya peluangnya luas sekali. Nah, saya berharap semuanya Bu ya, mohon maaf ya. Saya berharap testing PNS guru tidak hanya dilihat dari double dick-nya saja yang dilihat, tapi dilihat apa sih kemampuan skill guru biologi yang bisa diperjualbelikan ke masyarakat. Ini kan menambah pendapatan siswanya, pengetahuan siswanya. Jadi alat tes yang diuji harus ada skillnya, kemampuannya. Itu hanya ada di fakultas biologi ya Pak ya. Yang lain nggak punya. Jadi yang di rumah ini boleh berkunjung ke TikTok, biologi, ada Biotok UMA, ada Instagram di Saintek UMA gitu ya, begitu ya. Kemudian ada di website pmb.uma.id. Ada narahubungnya, ada nomor HP saya, nomor HP Pak Gus, ada nomor HP Pak Gus ya. Oh Edi, halo Edi. Edi ini dulu mahasiswa saya yang pintar tapi tiba-tiba datang bawa satu kotak durian. Saya kali Pak, ada di kampung ada bersama. Terima kasih untuk itu keluar dari Ibu Ami. Ya. Nah, kalau kita cerita tentang wirausaha gitu ya Pak, kan sekarang memang dituntut harus kreatif ya. Jadi ini juga bisa jadi modal kita setelah lulus, ini tidak harus bekerja di bawah pimpinan orang lain, tapi bisa membuka lapangan pekerjaan. Gitu. Nah, Pak Gus kan wakil dekan bidang kemahasiswaan kan paham nih Pak karakter calon mahasiswa kita. Kira-kira Pak apa syarat untuk adik-adik di rumah yang mungkin masih bingung nih mau memilih kuliah jurusan apa, tapi dia pendidikan dasarnya di sekolah jurusannya IPA misalnya. Kira-kira apa Pak saran dari Bapak? Saran saya gini Bu ya, pertama mentalitas si anak, don't be afraid, jangan takut, jangan merasa kecewa, jangan khawatir bidangnya. Apalagi basic science-nya itu IPA. IPA itu mata pelajaran yang paling dasar itu hanya biologi, fisika, dan kimia. Jadi kalau dia masuk ke biologi itu pas Bu. Pas dalam menjawab dunia tantangan pangan, minuman, bioteknologi, dan lain sebagainya. Dan itu tetap memberikan pegangan bagi si anak untuk menempuh masa depan yang kalau dunia pekerjaan tidak menerima dia, entrepreneur sebagai peluang pekerjaannya. Sederhana aja Ibu Ami. Ibu Ami kan selalu ya, kemarin kita kan nonton senam di balai kota ya. Betul Pak, Ibu mungkin nggak datang waktu itu ya. Yang disajikan makanan yang diperjualbelikan hanya makanan bio-entrepreneur. Oh iya Pak. Ada tape, benar, fermentasi kan? Benar. Ada tape ubi, ada tape pulut, macam-macam semuanya itu. Jadi kenapa takut? Gitu. Jadi sebenarnya kan Pak, produk fermentasi tradisional itu sebenarnya bisa kita mendunia ya Pak, bisa kita sebarluaskan. Dan itu basic ilmunya ada di kita belajar di ilmu. Saya mohon maaf Bu, saya pernah lihat video Bu yang menarik di Jerman. Itu makanan khas orang Jerman itu tape. Bukan, tempe. Tempe, benar. Tempe itu banyak adonannya untuk dibuat apa saja Bu. Bahkan kalau kita lihat di Medan khususnya ya, bukan di Bandung. Di Medan itu seperti saya katakan jagung. Tape jagung nggak ada. Tapi tape jagung itu berisi ada bubur jagung, ada jasuke, ada ini. Semua jagung, raw materialnya jagung. Tapi kalau itu ada jagung semua,
ada keripik jagung, semuanya. Benar, Itu peluang loh, Bu. dari hulu sampai hilir. Dulu sampai hilir. Jadi aku mau makan jagung, yuk sana kafe jagung. Benar Pak. Kalau saya punya teman Pak, dia riset tentang tempe. Tempe ya. Tempe itu kan dibuatnya dari ragi ya. Iya. Jadi ini tempe A, B, C kalau kita beli di pasar kan rasanya beda-beda Pak. Benar, walaupun Bang. harganya sama. Benar banget. Dan ternyata konsistensi rasanya itu dipengaruhi oleh jenis raginya, Betul, jenis betul. jamunya. Dia meneliti itu, simpel aja penelitiannya, tapi Iya. bermanfaat. Dan dia punya cita-cita bahwa aku mau punya rumah tempe. Wah, Jadi dari keripik tempe, Benar. sambal tempe, sampai tempe mendoan, Iya. itu semuanya ada di situ. iya betul. Nah, jadi Luar biasa. itu sebenarnya kan ide yang sederhana Pak. Bahkan Tapi kadang mohon maaf, dia lebih kaya dengan Bu Ami ya sekarang. iya, tidak terpikirkan oleh kita ya kan Iya. Pak. Ya kita buat satu tempat yang jual tempe mendoan Betul, misalnya, terus betul. keripik tempe, sambal Betul. tempe, Betul. dan orang akan datang dengan Iya. ide yang Iya. sederhana tapi kreatif itu Iya. gitu Pak. Hawila tadi juga bisa ya Pak kombuchanya, jadi buat Betul. rumah rumah tepace misalnya Tepace. gitu ya, dengan suasana yang nyaman, kita buat buku, ada wifi-nya, Ya. ada arus listriknya, orang akan sering datang. Saya menyedihkan sebenarnya Bu di Sumatera Utara ini. Kalau kita lihat Bu ya, kopi Agam Family. Orang Aceh banyak yang sukses di Medan. Di Medan. Bukan orang Medannya. Berarti besok kita ke Aceh, Pak. Artinya saya bukan alergi sama Iya. orang Aceh loh. Tapi artinya kok Ibu lihat kafe-kafe. Semuanya kopi. Kopi Agam Family dan ini. Wah ini kenapa kita nggak bergerak gitu loh. Bahkan mereka, karena peraturan kalau di Aceh jam 10 udah tutup, jam Iya, 8 udah tutup. betul. Sini bisa Bisa sampai pagi Pak. Oh, sampai Ya, kita, pagi kita dia buka. tanya lah Pak, ini Hawila mahasiswa. Jam berapa dia pulang dari coffee shop? Gimana? Jam berapa Wila? Jam berapa bangkit dari coffee shop? Bisa. Katanya kan ngerjain tugas Pak. Iya. Kafe. Jam berapa? Ya itu 24 jam. Bayangkan Pak kalau kita bisa buat rumah tempe gitu ya rumah Pak. tempe. Dari jam 9 pagi Jam sampai jam 9. 10 malam. Ada. Nah, udah berapa omsetnya? Tapi begini Bu, kadang-kadang kita merubah paradigma siswa kelas 12 itu. Hal-hal seperti ini. Dia anggap ini bullshit. Dia Ya, anggap ini bohong. betul. Jadi artinya harus butuh pelatihan, training Bu. Betul Pak. Karena makanya kadang-kadang banyak orang mengatakan, termasuk menteri sekarang ini Ibu Stella mengatakan bahwa pendidikan vokasi itu lebih diterima dunia kerja Karena saya daripada pakai ya S1. Pak. Vokasi itu. Jadi kalau saya katakan di UMA Fakultas Biologinya itu bukan hanya S1, vokasinya juga ada kan. Bukan Ada. kaleng-kaleng Pak. Bukan itu saya katakan. Semangat kali Pak Bustami. Iya, artinya Walaupun ini usianya sudah tidak muda lagi. tapi kan memang- ini realita loh kita bicara, bukan fiksi loh. Betul, Bu. Pak. Tapi memang kalau untuk Iya. promosi biologi umum Pak Bustami. Jangan gitu number Bu, one. jangan gitu. Pak, kita baca komen lagi ya Pak. Silakan, silakan, Bu, silakan. 11.000 komentar ini Pak. Jadi Silakan harus Ibu, kita silakan baca, Ibu, Pak. silakan Ibu. Jadi ini ada sapa-sapa manja gitu ya dari Irsya Putri. Hai Irsya. Kemudian ada pertanyaan ini Pak, fasilitas apa aja yang ada di UMA yang bisa mendukung proses pembelajaran Pak? Kita punya laboratorium. Oke, kita punya laboratorium ya Pak ya. Kemudian laboratorium. kita punya lahan ya Pak Punya ya, lahan. lahan percobaan. Nah, Kemudian ada student center learning. Iya. Kemudian kita punya laboratorium komputer, laboratorium bahasa, perpustakaan kita juga Perpustakaan. sudah sangat nyaman Iya. ya Pak ya. bahkan ada sekarang pelatihan statistik ya, Ya, pelatihan statistik yang sudah kita lakukan itu dengan menggunakan beberapa program Minitab ya, kemudian SPSS, ya benar Pak. itu nggak takut lagi kita gitu. Kemudian kita juga perpustakaan kita kan Ya. Pak, koleksi buku Koleksi online dan buku offline-nya juga online-nya, sudah iya, mumpuni. iya. Kemudian kita juga punya klinik kesehatan Klinik Pak. kesehatan betul. Nah, terus kita juga punya asrama kampus ini Iya. kalau adik-adik Iya. yang kuliah masih bingung nih nyari Iya. kos-kosan yang Iya. aman, yang terjangkau, yang mungkin orang tuanya khawatir Iya, ya Pak, mungkin iya. dari kampung, Iya. dari Sarimudolo, Betul. bingung kita nanti anakku kalau kuliah di rumah tinggalnya di mana? Kita Iya. punya asrama kampus. Ada satu-satunya PTS di Satu-satunya Sumatera PTS Utara. di Sumatera Utara yang Ah. punya asrama kampus dengan fasilitas Nah, yang sangat lebih ada. menarik Bu, kita ada kebun percobaan Bu, Benar Pak. yang bisa dilihat mahasiswa saintek, mahasiswa pertanian. Betul. Oh, ini lagi nanam apa? Yang lebih menariknya lagi, tempat-tempat kita santai, kita punya hutan Benar, kampus, kita punya tahura ya Pak. tahura, Tahura umat. santai, duduk
belajarnya enak. Jadi Pak, kalau habis kuliah, bawa kopi, terus main ayunan ya Pak ya. Kita kira angin sepoi-sepoi sambil nunggu azan. Nah, itu azan kita ke masjid kita, alhamdulillah sangat nyaman dan luas. Dan perlu diketahui bahwa bukan hanya masjid, kita juga di hari Jumat ada acara kalau dalam agama Kristen namanya wirid ya. Nah, ada partamianan. Kebaktian ya, kebaktian. Jadi kita ini kampus nasional, tidak hanya semata-mata Islam, Kristen, Hindu, kemudian ada Katolik, campur. Terus kalau saya tidak salah ya Pak, setiap Rabu sore ada latihan taekwondo di lapangan futsal. Jadi dibekali ya, kita bukan hanya ini. Jadi bukan cuma akademik, tapi soft skill, itu juga didukung di Universitas Medan area. Pak, gara-gara kita ngomong jagung bakar, Pak, ada yang komen Pak, jadi kepingin jagung bakar. Boleh, gak ada masalah gitu. Oke. Nah, mungkin Pak, kita sebentar lagi lah ya Pak. Silakan, saya siap ada Bu. Ini saya nggak ada masalah. Jadi kayak mahasiswa kita lah ya kan Pak. Mungkin kan bingung nih, selesainya aku mau kemana. Tapi kalau kita punya bekal yang cukup, kita nggak akan bingung lagi masuk ke dunia kerja. Betul, bukan hanya bekal Bu sebenarnya. Kalau saya melihat mahasiswa itu kalau udah selesai, jalin komunikasi dengan wawasan. Dengan partnership, dengan mitra orang selalu bertanya ini apa, ini mengapa, bagaimana. Karena kebanyakan kita alumni-alumni yang tidak maju cepat itu dia sukar untuk bicara. Tidak mau bicara ini maksudnya apa, dia mau uji coba try and errornya sangat tipis sekali. Dia tidak mampu melakukan seperti itu. Sehingga kalau kita dihadapkan dengan dunia pasar, dia takut, dia khawatir. Nah, itu yang saya katakan, don't be afraid. Sebenarnya Pak, kalau di kita di biologi itu kita sudah punya beberapa rekanan kerjasama beasiswa ya Pak yang memang mendorong mahasiswa untuk aktif melakukan presentasi, mini riset dan lain sebagainya. Itu seperti yang Bapak bilang tadi, mahasiswa bimbingan Bapak PKL Hayumisa ya Pak ya, yang sekarang PKL di Orangutan Information Center di OIC. Jadi tidak hanya beasiswa kerjasamanya, mungkin tadi Ibu Ami katakan di training tadi, ada mitra-mitra binaan kita yang mereka untuk bisa disalurkan. Ini mungkin program saintek ke depannya. Iya, betul Pak. Karena saya melihat di Politeknik itu bisa lebih unggul ketika mereka itu bertraining di beberapa dunia usaha kecil ya. Jadi dikenal di sana ada UMK, usaha mikro kecil mandiri, ada UMKM, sehingga melatih orang di dalam mengelola keuangan, mengelola pemasaran, mengelola manajerial. Jadi tidak hanya semata-mata belajar biologi, tapi belajar juga yang itu Bu Ami. Jadi banyak sekali ya sebenarnya teman-teman di rumah yang udah kita dapat informasi dari Pak Gustami, dari cerita pengalaman Hawila tentang limbah yang bisa diolah menjadi minuman fermentasi yang bermanfaat, yang basic ilmunya adalah biologi dan bioentrepreneur. Nah, Pak, kalau saya katakan sama Pak, apa kalimat pertama atau kata pertama yang terpikirkan oleh Bapak ketika mendengar biologi, Pak? Biologi hidup. Oh, hidup ya Pak. Jadi kalau orang yang tidak menggunakan bahasa biologi, dia mati. Artinya hidup itu kemampuan dia menggunakan nalarnya, thinkingnya, feelingnya, perasaannya, kan harus dipadukan ini. Itulah biologi. Jadi biologi itu bukan stagnan, bukan mati. Jadi orang-orang yang masuk cenderung ke dalam habitat biologi, itu wawasannya harus berkembang. Luas ya Pak ya? Luas. Dan kemampuannya juga di atas rata-rata biasanya. Mohon maaf ya, karena saya selalu mengutus biologi itu mata kuliah utama itu sebenarnya. Gak ada kehidupan kalau nggak ada biologi. Itu Pak, di mana ada kehidupan di situ biologi berperan. Makanya Pak, kalau sekarang Pak banyak muncul di FYP, Instagram, jadi ada mahasiswa dia bilang gitu kan. Dulu aku waktu kuliah biologi itu pikir aku belajar kehidupan, ternyata aku belajar bertahan hidup. Kalau kamu kira-kira gimana? Pas dengar biologi apa yang terpikir kamu?
Sama nyontek Pak, nggak boleh ya Pak. Kayak kira-kira apa yang khas? Apa yang terpikirkan? Apakah terpikirkan sel atau reproduksinya atau apa gitu? Berpikir tentang ini, Bu, segala makhluk hidup itu pasti berhubungan sama Tuhan. Ya, itu Makanya dia. slogan kita itu udah pas Pak. Cocok sekali. Jadi di mana ada kehidupan, di situ biologi berperan. Jadi kami ingatkan kembali bahwa adik-adik di rumah, kakak-kakak, abang-abang, bapak ibu, mungkin yang masih galau ya Pak ya, jangan kita membuka pendaftaran sampai bulan September pertengahan ya Pak ya. Dan silakan mungkin saya bisa diberikan statement Ibu. Kalau mereka yang tidak masuk ke Fakultas Biologi UMA, sangat rugi Anda. Ayo berbondong-bondong masuk ke Fakultas Biologi UMA. Biar supaya Anda memahami apa yang dikatakan, bagaimana kenyataannya. Itu aja mungkin statement saya. Kalau mau ketemu dengan Pak Gustami, pengalamannya sudah tadi baru 36 tahun mengajar ya, dengan Ibu ya, dengan saya, silakan gabung di Biologi UMA Fakultas Saintek Universitas Medan Area. Biaya kuliah terjangkau ya Pak, biaya kuliah terjangkau, bisa dicicil. Dekat dengan perkotaan, wilayahnya bagus. Sudah UKT, tidak ada bebas biaya polusi, tambahan. orang hutannya ada dan sebagainya. Kita punya rusa Pak di Kita punya taman. rusa di taman. Terus kemarin kita punya maskot baru Pak, tapi UMA itu Pak, yang kapibara. Iya, luar biasa. Jadi kalau saya boleh bilang ya, belajar biologi itu seru asal kita sudah ketemu kunciannya. Ya. Jadi memang semester 1 2 pelajar umum, masuk semester 3 baru kita akan ketemu, oh, ternyata ini ya gitu. Kalau saya mulai tertarik, mulai feel-nya di biologi ketika kuliah itu di semester 3. Sama. Iya, benar. Itu mata kuliah mikrobiologi. Ternyata kan mikrobiologi itu mempelajari something yang small size, yang kecil, yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, tapi ternyata manfaat, efek, dampaknya itu besar, Pak. Jadi kalau kami dulu Bu, ada 3 jurusan Bu. Ada sosial ekonomi pertanian, ada budidaya pertanian, ada hama penyakit tanaman. Sama dengan saya di semester 3 itu, saya enaknya pertanian bicara soal bisnis, jadi supaya keuntungannya besar gitu ya. Sebab kalau saya masuk di agronomi atau budidaya, aku udah hitam, kena jemur lagi makin hitam dong. Hitam siapa takut? Itu Pak harusnya. itu. Pak, ini ada pertanyaan Pak. Ya, silakan. Mata kuliah yang Bapak senangi dulu, mungkin Hawila dulu Pak. Hawila, silakan. Silakan. Hawila kuliah di biologi angkatan berapa Hawila? 2022. Apa mata kuliah yang paling berkesan? Ya. Di fisiologi hewan. Fisiologi hewan. Kenapa? Karena di situ kita mempelajari struktur makhluk, struktur hewan. Hewan. Fisiologi hewan itu kan berarti kita membedah ya. Kita bedah, kita lihat saluran pernafasan, pencernaan sampai reproduksinya ya. Kalau Pak Gustami ya, pengantar ilmu ekonomi. Bapak kaitannya dengan cuan ya Pak. Karena kalau nggak ada cuan, kita nggak akan bisa hidup. Jadi artinya, mohon maaf Bu Ami ya, apalagi sekarang ini bapak-bapak yang punya remaja putri yang sudah mau nikah, pasti harus cari cuan. Betul. Cari suami yang bekerja. Di biologi UMA Pak, kalau kita tamat, potensi kita untuk berkembang, berwirausaha, pekerjaan itu luas Pak. Adik-adik kalau mau selesai dari sarjana biologi mau kemana bingung, sekolah lagi S2. Karena ujungnya cuan Bu. Cuan. Infak cuan, zakat cuan, benar. Haji cuan. Berarti vitamin C ya Pak, cuan. Betul itu ya. Jadi semua ibadah itu juga cuan. Gitu. Benar. Nggak akan ada yang liur aja gitu loh. Maaf ya Bu ya. Benar Pak. Jadi kalau memang Pak semuanya butuh vitamin C Pak, cuan gitu Pak. Nah, lulusan biologi itu sangat bisa Pak menghasilkan cuan. Saya yakin percaya itu biologi itu pasti. Benar. Nah, kalau saya suka dulu mikrobiologi. Jadi saya fokus risetnya di bakteri asam laktat, produk fermentasi, bioteknologi konvensional. Jadi kalau ada yang mau belajar buat yogurt di rumah, buat nata, ada koko, buat pupuk organik cair. Aku lihat di sini jumpa sama saya. Pas sekali ya. Jadi kemarin saya baru riset Pak tentang potensi bakteri asam laktat dari Dalini Horbo kalau Bapak tahu. Keju Batak. Betul. Itu potensial untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab kanker kolorektal. Jadi kanker usus besar Pak. Dan ternyata
dari mie horbo itu kan dibuatnya dari susu kerbau yang difermentasi Pak seperti tahu. Ternyata bakteri yang ada di dalam itu dia mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab kanker usus besar. Betul. Mau belajar? Ayo sini ke biologi umat. Ayo. Dari belajar kanker itu besar biayanya Bu ya. Cukup secara representatif ya. Tapi dan itu saya dapat hibah Pak, penelitian dari afiliasinya UMA Pak, dari hibah, benar. Jadi jangan dilakukan lagi Ibu Ami soal ngajarnya. Cuma sebentar lagi dia dokter S3. Kita doakan bukan hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Ini ya kita Pak, aja-aja Pak. Mungkin kalau closing statement aja lah kita ya Pak. Siap, bagus Bu Ami aja. Jadi kalau dari saya sih hidup itu kan belajar. Ya Pak ya. Kalau di biologi saya selalu bilang bahwa biologi itu proses. Kalau hasil akhir udah bisa kita nih prediksi. Tapi biologi itu ceritanya adalah tentang proses. Proses bagaimana dari sel menjadi organisme, kemudian menjadi ekosistem dan lain sebagainya. Dan sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi kalau adik-adik mau berproses bersama, tumbuh bersama, ayo gabung di biologi UMA. Gitu ya Pak. Satu mungkin dari saya ya, biologi merupakan entrepreneurship yang banyak cuap, banyak uang. Vitamin C Pak. Vitamin C. Jadi di mana ada kehidupan, di situ biologi berperan untuk menghasilkan vitamin C. Asal ada vitamin C-nya. Itu dia. Gitu ya. Kalau Hawila gimana? Selama kuliah 8 semester ya di biologi ya. Udah mau selesai nih Pak. Apa kira-kira pesan-pesan apakah Ibu terlalu galak? Memang saya memang cerewet supaya mahasiswa cepat selesai. Tapi saran saya boleh nyaran sama Haila ya. Jangan cepat married dulu. Kalau bisa kuliah ke luar negeri. Tapi cari jodoh yang lebih memberikan keturunan yang lebih bagus. Sehingga persepsi saya begini. Lahir anak itu minimal jadi dunia entertainment ya. Artinya gajinya jauh lebih besar. Kalau Haila pulang kampung, yang dapat juga itu juga. Hidungnya mantul ke dalam semua. Kalau kita keluar negeri, hidungnya mantul keluar, perbaikan keturunan, perbaikan pendapatan. Berarti harus ke India, Pak. Salah satu India. Kemarin dia itu full scholarship full ya Pak ya. Betul. Di India. Kemudian ada satu lagi yang di Jerman alumni. Iya. Hema Malini itu kan bintang dunia. Itu bukan bintang lokal ya, dunia Hema Malini. Hawila itu kan kalau dapat orang Eropa, bayangkan anaknya gantengnya gitu. Cantiknya gitu. Kayak Pak Gustaf. Jangan gitu dong. Jadi modalnya sekarang tidak hanya biologi aja. Bahasa Inggris TOEFL-nya juga harus dibenahi. Nomor 90. Di sana lebih menarik, lebih memberikan harapan. Kalau nanti udah mampu balik ke Indonesia, harga tawarannya jauh lebih mahal, ekspensif. Kan enak gitu. Kalau Ibu Ami orang kesini, saya harus anak didik Ibu Ami harus di Amerika. Kayaknya suami saya orang Korea. Pak, satu pertanyaan penutup nih Pak. Silakan Bu Ami. Kalau program studi biologi kegiatan prakteknya keluar kemana aja? Oh ya banyak. Jadi sekarang kan lagi PKL ya Pak ya. Mahasiswa ini lagi PKL ada ke Orangutan Information Center. Kemudian Yayasan Sumatera Hijau Lestari itu memang konsepnya di lingkungan dan penelitian tentang orangutan. Kemudian ada yang di Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian kita punya MOU dan MOA Pak di Miko Jamur, itu di Marelan, di Lumpur. Kemudian ada di Labkes, Labkesda dan banyak lagi. Dan lain juga orang biologi juga bisa meneliti di bidang kelapa sawit. Benar. Kita punya mata kuliah Pak untuk KPT 2020 kita khusus memunculkan mata kuliah ciri khas prodi namanya biologi kelapa sawit. Dan ini bisa banget join antara prodi biologi dengan agroteknologi dan karena di Sumatera Utara itu kan mayoritas perkebunan kelapa sawit. Apalagi kami semalam field trip itu ke PKS dan PKO maupun PT INL di Sumatera. Itu menambah wawasan mereka bahwa minyak makan oleochemical itu bisa diubah menjadi minyak makan dengan proses kimia begitu panjang. Bahkan kita satu-satunya BUMN PT INL yang sudah menghasilkan CPU menjadi minyak makan, namanya minyak makan Salvaco. Salvaco itu ya Pak? Iya, jadi kalau kamu nanti di minimarket beli Salvaco itu produk dalam negeri. INL punya itu. Nah, itu
kita berbangga lah. Dan mungkin Pak kalau di perkebunan, di perkebunan ini biologi ini ada namanya lab kultur jaringan. Ada. Ya, benar ya Pak. Ada lab kultur jaringan ada. Alumni biologi, biologis ini perannya lebih ke di lab kultur jaringan. Biologi itu multifungsi. Benar. Multi-purpose, multi-penting sekali. Tidak ada multi-cuan. Iya. Bukan hanya belajar untuk tanaman pangan. Benar. Bukan hortikultura. Dia Tanaman tahunan juga iya. Benar. Semua bergantung kepada biologi. Itu ilmunya situ. Dari monokotil sampai ikotil ya kan Karena Pak? dari biologi ini akan lahir fisiologi, klimatologi, ekologi, ekofisiologi. Dari biologi ini lahir itu gitu. Ya, kalau nggak ada biologi, ya gimana kita pelajari klimatologi, ekofisiologi? Ya nggak bisa. Pokoknya jangan nunggu lagi lah. Ya ayo kita cepat. Apa sudah kuliah itu Instagram Saintek Uma, di TikTok atau WA aja Ibu. Ya WA pasti dibalas. Iya. Ini ada Pertanyaan lagi ya. Oh, dari mahasiswa saya Pak Edi. Terima kasih sudah jadi doping saya Bu. Sehat selalu dan panjang umur. Sehat-sehat untuk kita semua ya. Oke Pak, mungkin karena Bapak ada syuting lagi nih di RCTI. RCTI ya kan. Mungkin kita tutup aja ya. Minggu depan kita akan ada podcast lagi ya kawan-kawan di rumah. Jadi kita podcast ini jadwalnya sekarang setiap Selasa atau Jumat. Nanti akan diinformasikan di TikTok. Jadi pantengin terus ya TikTok Biotok Uma, Biotok Saintek ini supaya adik-adik di rumah yang masih ragu, galau, bimbang, bunda gulana mau kuliah di mana bisa jodoh ketemu kita di sini ya. Pak, kita sekali lagi slogan kita Pak. Boleh, siap, kita siap Bu Ami. Ya, siap Bu Ami. Jadi basa-basi biologi di mana